Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jalan yang menghubungkan 3 kabupaten di Semarang berkali-kali amblas. Kepala Dinas Kesehatan Karanganyar jadi tersangka korupsi pengadaan alkes. Istri dalam pemulihan usai melahirkan, seorang ayah di Kabupaten Kudus malah tega mencabuli putri tirinya berkali-kali. Unjuk rasa tuntut Sekretaris Desa Sijambe Wonokerto, Kabupaten Pekalongan berakhir ricuh. Warga marah karena Sekdes yang diduga menyalahgunakan dana desa enggan mengundurkan diri. Semua yang ada di sini untuk menuntut saya untuk mengundurkan diri, tapi saya pasrahkan ke kepala desa. Pernyataan itulah yang membuat warga geram. Sekretaris Desa Jambe bernama Rizal menolak mundur dari jabatannya dan menyerahkan urusan pemecatan kepada kepala desa. Sebelum terjadi kericuhan, warga datang ke balai desa menuntut Rizal mundur dari jabatannya karena diduga menyalahgunakan dana desa ratusan juta rupiah untuk kepentingan pribadi. Saat berunding, Rizal menolak mundur sehingga memancing kemarahan warga. Melihat situasi tidak kondusif, Rizal pun dievakuasi polisi untuk menghindari amukan massa. Bahkan massa sempat mengadang mobil polisi yang membawa Rizal, sekaligus meneriaki umpatan kasar. Kesalahan itu ada transfer ke rekening-rekening keluarga. Berapa namanya, Pak? Nilainya ratusan kayaknya. Situasi mereda setelah kepala desa mengumumkan pemberhentian sementara sang kades sambil menunggu proses penyelidikan polisi atas dugaan penyalahgunaan keuangan desa. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Pekalongan. Kepala Dinas Kesehatan Karanganyar menjadi tersangka korupsi pengadaan alat kesehatan. Korupsi yang merugikan negara itu diduga dilakukan pada tahun 2023 melalui sistem e-katalog. Usai diperiksa selama 10 jam di Kejaksaan Negeri Karanganyar pada Kamis kemarin, Kepala Dinas Kesehatan Karanganyar berinisial P dan pejabat bidang fungsional Dinkes Karanganyar berinisial A ditetapkan sebagai tersangka. Mereka terbukti korupsi pengadaan alat kesehatan. Kedua tersangka disinyalir menerima gratifikasi dari pengadaan alkes senilai 13 miliar rupiah melalui e-katalog. Total kerugian negara diperkirakan 1 miliar rupiah. Pengadaan alat kesehatan itu melalui 2 vendor. Alkes akan disalurkan ke Posyandu melalui 17 puskesmas di Karanganyar. Tapi dari awal sendiri sudah ada perencanaan pemenangan untuk menjadikan keuntungan. Jadi sehingga makanya ada penyimpangan dalam proses di katalog sendiri. Artinya lebih kepada kayak seperti kolusi seperti Betul, itu. makanya pasal yang kita dakwakan, yang kita sangkakan sendiri kepada 2 terdakwa ini yaitu pasal 2, pasal 3 itu terkait dengan perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan negara. Sebelum menetapkan P dan A sebagai tersangka, penyidik kejaksaan telah menggeledah kantor Dinas Kesehatan Karanganyar pada 16 Mei lalu. Penyidik menyita sejumlah dokumen, ponsel dan juga laptop. Kedua tersangka dititipkan di Polres Karanganyar. P sedianya akan menjalani pemeriksaan lanjutan, namun karena alasan kesehatan, pemeriksaan tersebut ditunda. Heri Prasetyo melaporkan dari Karanganyar. Kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Dian Sandi Utama meminta maaf kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, karena mengunggah ijazah Jokowi ke media sosial tanpa izin. Ketua DPW NTB Dian Sandi Utama mendatangi kediaman Jokowi pekan lalu. Ia langsung diantar Sespri Jokowi. Pertemuan berlangsung tertutup selama setengah jam. Sandi mengaku datang meminta maaf kepada Jokowi karena mengunggah ijazah Jokowi melalui media sosial X tanpa izin pada 1 April lalu. Menurutnya ia hanya ingin agar polemik ijazah Jokowi menjadi terang. Sandi membantah aksinya mengunggah ijazah Jokowi bukan atas arahan Jokowi.
Ia mendapatkan foto ijazah Jokowi dari temannya yang kuliah di UGM. Permintaan maaf dilakukan Sandi setelah dirinya dilaporkan seorang dosen berinisial YLH ke Bareskrim Polri karena melanggar Undang-Undang ITE dengan menyebar dokumen ijazah seorang tanpa izin. Pengumuman dari Bareskrim itu, saya datang ke sini sengaja untuk terutama yang berkaitan dengan saya. Saya ingin meminta maaf kepada Bapak karena telah memposting ijazah beliau tanpa izin. Alhamdulillahnya Bapak tadi tidak apa-apa dan beliau juga mengatakan bahwa memang itu ijazah yang dipunyai oleh beliau sesuai dengan yang saya posting. Jadi kedatangan saya hanya itu saja. Tidak ada arahan dari Bapak atau Mas Kaisang untuk mengupload foto ijazah itu? Betul, tidak ada arahan sama sekali. Itulah kenapa saya datang ke sini untuk meminta maaf. Berarti baru kali ini ya datang ke sini, Pak? Saya baru kali ini, bahkan bersalaman dengan Pak Jokowi pun baru pertama kali. Kalau dulu pernah ketemu hanya di acara partai saja. Tadi setelah bertemu mungkin Bapak mengatakan apa terkait dengan... Ya beliau maafkanlah tentu, karena niat saya kan memang tidak pernah untuk mempermalukan beliau kan. Niat saya hanya ingin agar itu terang dan segera selesai, agar orang-orang yang memfitnah Bapak ini ya tidak seperti yang kemarin-kemarin itu. Kita ke informasi lain, Karnaval Pasca Lintas Agama berlangsung meriah dan dihadiri ribuan orang di Kota Semarang. Karnaval ini menghadirkan sikap toleransi yang terus hidup dan dirawat di antara warga Kota Semarang. Ribuan warga tumpah di Jalan Pemuda Kota Semarang Sabtu siang. Mereka menggelar Karnaval Paskah, perayaan kebangkitan Tuhan Yesus. Karnaval digelar dari Jalan Pemuda hingga Balai Kota Semarang. Karnaval melibatkan seluruh masyarakat lintas agama. Suasana karnaval berlangsung meriah dan penuh persaudaraan. Warga berdiri di sepanjang Jalan Pemuda menyaksikan prosesi penyaliban Yesus. Karnaval juga ditandai parade Paskah, iring-iringan 10.000 peserta. Karnaval Paskah sekali lagi menunjukkan hidupnya semangat toleransi dan terus dirawat warga Kota Semarang. Jadi partisipasi mereka itu luar biasa dan yang menyenangkan adalah ini gotong royong dari semua kelompok-kelompok Kristen dan Katolik yang bersama-sama memeriahkan karnaval ini. Mendengarkan informasi tadi kan 2016 ya Bu, Habis itu COVID kan, terus nggak ada ini yang Harapan Paskah, Bu, ini mungkin harapan apa Bu? Harapan Paskah Bu. Ya, harapannya kerukunan beragama di Kota Semarang semakin meningkat dan seluruh komponen yang ada di Kota Semarang ini kita beri peran. Berharap ini bisa menjadi tanda baik bahwa Kota Semarang menjaga merawat kerukunannya. Semoga perayaan Paskah ini bisa menjadi berkat bagi masyarakat. Sebelum Karnaval Paskah, Pemkot Semarang sudah menggelar kegiatan agama-agama lainnya seperti dukderan, pawai ogoh-ogoh, dan penyambutan biksu tudong. Karnaval Paskah rencananya akan dijadikan event tahunan untuk memperkokoh toleransi antar umat beragama sekaligus menggait para wisatawan. Ali Mustafidin melaporkan dari Kota Semarang.